adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan membahas materi IPA untuk kelas 7 yaitu lapisan bumi. Di video kali ini kita akan membahas bagian 1 yaitu atmosfer. Tapi sebelum kita mulai belajar, kakak ingatkan lagi untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya. Klik loncengnya, like semua video-videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Kita semua tentunya sudah tahu bahwa tempat tinggal kita adalah planet bumi atau yang biasa disebut Earth. Bumi adalah planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup karena memiliki syarat-syarat kehidupan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Bumi memiliki komponen-komponen pendukung untuk kehidupan seperti tanah, air, udara, dan tanaman-tanaman yang mendukung kehidupan makhluk hidup lainnya. Nah, ada 3 komponen utama yang terdapat di bumi. Ketiga komponen tersebut saling melengkapi satu sama lain. Jika tidak ada salah satu komponen tersebut, maka kehidupan organisme akan terganggu. 3 komponen tersebut adalah hidrosfer yang isinya adalah perairan, kemudian ada juga lapisan atmosfer yang isinya adalah udara, dan litosfer yang berisi padatan atau tanah. Ketiga komponen tersebut semuanya sama-sama dibutuhkan oleh organisme untuk hidup. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah lapisan atmosfer. Apa yang dimaksud dengan lapisan atmosfer? Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan atmosfer ini terdiri atas campuran gas-gas, sedikit cairan, dan sedikit padatan. Pada awal pembentukannya, atmosfer ini terbentuk dari letusan gunung api yang kaya akan nitrogen dan karbon dioksida namun sedikit oksigen. Karbon dioksida yang terbentuk itu kemudian diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen lewat proses fotosintesis. Oksigen itulah yang digunakan organisme untuk bernapas. Lalu bagaimanakah susunan atau komponen penyusun atmosfer? Komposisi atmosfer terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan sisanya adalah campuran gas-gas lainnya seperti hidrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lain. Nah, atmosfer tersusun atas 5 lapisan. Yang pertama, yang paling dekat dengan makhluk hidup adalah lapisan troposfer, 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Lalu, lapis berikutnya stratosfer, 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lalu ada lapisan ketiga, mesosfer, 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Lalu lapisan berikutnya adalah termosfer sejauh 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dan yang paling luar adalah lapisan eksosfer sejauh 500 km di atas permukaan laut. Nah, mulai dari mesosfer sampai dengan eksosfer kita sebut dengan ionosfer. Yuk kita bahas satu persatu setiap lapisannya. Yang pertama lapisan troposfer, yaitu lapisan yang paling dekat dengan kehidupan. Lapisan ini adalah lapisan atmosfer terbawah, tempat terjadinya aktivitas makhluk hidup dan terjadinya cuaca seperti hujan, angin, awan, salju, dan lain sebagainya. Lapisan ini berjarak 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Dan sebagian besar aktivitas makhluk hidup dilakukan di lapisan ini. Lapisan yang berikutnya yaitu lapisan stratosfer yang berjarak 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan ini adalah tempat pesawat terbang melintas dan hampir tidak ada aktivitas cuaca di lapisan ini. Di lapisan stratosfer ini juga terdapat lapisan ozon yang terdiri atas gas-gas ozon atau O3 yang berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari. Lapisan yang berikutnya yaitu mesosfer sejauh 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Di dalam mesosfer ini, meteor yang jatuh ke bumi akan terbakar habis bergesekan dengan komponen-komponen gas penyusun mesosfer. Sehingga benda langit apapun yang jatuh tidak akan bisa sampai ke bumi karena sudah terbakar habis. Fungsi mesosfer ini adalah untuk melindungi bumi dari benda-benda angkasa yang jatuh menuju permukaan bumi. Selanjutnya lapisan termosfer
yang berjarak 85-500 km di atas permukaan laut. Lapisan ini suhunya sangat tinggi, sekitar 1982 derajat Celcius. Lapisan ini adalah tempat mengorbitnya pesawat ulang-alik, satelit, dan teleskop Hubble, yaitu teleskop ruang angkasa yang diciptakan oleh Edwin Hubble, seorang astronom asal Amerika Serikat. Teleskop ini dibuat pada tahun 1985 dan diluncurkan tahun 1990 oleh NASA. Fungsinya adalah untuk mengamati dan mempelajari benda-benda angkasa, galaksi, serta bintang. Berikutnya ada pula yang kita sebut dengan lapisan ionosfer. Lapisan ini adalah lapisan unik yang letaknya menumpuk antara mesosfer, termosfer, sampai eksosfer. Disebut lapisan ionosfer karena di lapisan ini terdapat partikel-partikel bermuatan listrik atau yang biasa kita sebut ion. Ion-ion tersebut akan memantulkan gelombang radio. Selain itu, di lapisan ini pula lah terbentuknya aurora atau cahaya berwarna yang terbentuk di langit kutub. Lalu berikutnya adalah lapisan terluar atau lapisan eksosfer sejauh lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Eksosfer mengandung sedikit molekul dan tekanan udara yang rendah. Sebagian besar komponen penyusun eksosfer adalah gas hidrogen. Eksosfer adalah tempat mengorbitnya satelit-satelit yang mengelilingi bumi. Nah, itu tadi lapisan-lapisan penyusun atmosfer mulai dari yang terdalam sampai yang terluar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tekanan udara di atmosfer. Semakin mendekati permukaan bumi, gaya gravitasi akan semakin besar, sehingga molekul-molekul udara akan merapat dan tekanan udara menjadi tinggi. Sebaliknya, semakin menjauhi permukaan bumi, molekul udara akan renggang, sehingga tekanan udara akan semakin rendah. Jadi bisa kita simpulkan, semakin tinggi atmosfer, tekanan udara semakin menurun. Perbedaan tekanan tersebut disebabkan oleh kerapatan dan kerenggangan molekul-molekul gas penyusunnya. Kita lihat satu persatu mulai dari lapisan yang terdekat dengan makhluk hidup, yaitu troposfer. Troposfer memiliki suhu antara -52 sampai dengan 17 derajat Celcius. Kemudian stratosfer suhunya menjadi lebih hangat karena menerima pantulan radiasi matahari dari bumi. Lapisan stratosfer inilah yang membuat suhu bumi tetap hangat. Berikutnya lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini suhunya dingin karena lapisan mesosfer ini molekulnya sulit menyerap radiasi matahari. Sehingga karena sulit menyerap radiasi matahari, suhunya akan menjadi rendah. Berikutnya, lapisan termosfer dan eksosfer. Kedua lapisan ini memiliki suhu yang tinggi karena meskipun molekulnya sedikit, tetapi molekul-molekul tersebut menyerap radiasi matahari, sehingga temperaturnya menjadi tinggi. Kalian tentunya sangat sering mendengar istilah ozon. Ozon atau lapisan ozon adalah lapisan yang terdapat di lapisan atmosfer stratosfer. Ozon melindungi bumi dari paparan radiasi sinar matahari. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Lapisan ozon digambarkan dengan warna biru. Jadi, molekul ozon yang tersusun atas O3 yang banyak terdapat di lapisan stratosfer berfungsi untuk menyaring sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker kulit. Tanpa ozon, sinar ultraviolet akan masuk dengan bebas ke permukaan bumi dan dapat menyebabkan kerusakan sel-sel kulit. Lapisan ozon dapat dirusak oleh adanya gas CFC atau klorofluorokarbon. Molekul ozon tersusun atas O3. Molekul O3 tersebut akan rusak strukturnya jika bersinggungan dengan atom klorin penyusun CFC. Datangnya klorin akan mengikat satu atom O, sehingga O3 akan berubah menjadi O2. Perubahan struktur tersebut menyebabkan kerusakan lapisan ozon atau ozon berlubang. Lubang ozon semakin lama semakin meluas dari tahun ke tahun akibat pemakaian CFC di AC, lemari es, dan semprotan aerosol. Untuk menjaga bumi dari paparan sinar ultraviolet berlebih, kita harus mengurangi penggunaan CFC tersebut.
Oke adik-adik, itu tadi lapisan bumi bagian 1 yaitu atmosfer sudah selesai kita bahas. Jika belum paham, kalian bisa ulang-ulang dan kakak sarankan untuk catat kembali materinya ya. Semangat terus belajarnya, jangan lupa terus menjaga kesehatan dan belajar bersama Sigma Smart Study.